Oh iya, aku kan pertama kali di sini. Kenalkan, nama aku Joyce, COYCE. Hari ini aku akan beribadah online sama kamu, ditemani oleh Kohansun. Kan, Wen. dalam ibadah sekolah minggu kelas besar GKA Elion versi Online. Guys, ayo kita siapin hati yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sepanjang ibadah ini, firman-Mu kiranya memberkati kami semua. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Guys, kalau kamu disuruh kerja kelompok dan mesti bagi tugas sama kelompokmu, deadline ngumpulnya itu 5 hari dari sekarang, hari Jumat nih. Kamu bakal pilih orang yang mana di antara 2 orang ini? Wah, ada deadline tugas buat hari Jumat. Mending ku kerjain dari sekarang aja, dicicil pelan-pelan. 6 hours later. Nah, kelar deh, tinggal submit. Halo, Per, bagianku udah tak upload ya. Silakan dicek. Sip. Oke, bye. Nah, sekarang tinggal santai deh. ada deadline buat tugas hari Jumat. Alah, masih 5 hari lagi kok. Santai-santai, main game, lihat drakor. Day 4. Halo? Apa? Tugas? Tugas apa? Hah? Ya ampun, aku lupa. Sorry loh. Sorry ya apa ini? Nah, pilih yang mana guys? Nah, kalau misalnya kalau kamu janjian ketemu jam 9, kayak gini nih. Halo? Oke, besok jam 9 di lokasi ya. Siap, beres. Oke, bye. Tomorrow. Nah, sampai deh. Masih ada 10 menit. Gak apa-apa deh, mendingan nungguin daripada ditungguin. Ya nggak guys? Halo. Hey, halo. Wah, datangnya awal banget. Sorry, udah nunggu lama ya ini? Enggak kok. Memang aku datang awalan 10 menit. Buat jaga-jaga aja kalau ada apa-apa biar nggak telat. Wow. Halo? Besok? Jam 9? Oh, oke, gampang. Iya, aku pasti bangun pagi. Tomorrow for sure. Halo? Joyce, kamu udah di mana? Ditungguin orang-orang ini loh. Udah 20 menit ini. Oh iya, tuh bentar ya. Lagi OTW kok. 5 menit lagi. Nah, kamu bakal milih orang yang mana guys? Pastinya kamu bakal milih yang bertanggung jawab dong, ya nggak? Nah, pertanyaannya, apakah kamu juga adalah orang yang bertanggung jawab? Guys, mari kita bangun kualitas hidup karena di dalam Yesus, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Guys, mari katakan sama-sama, Tuhan Kaulah alasan kami untuk hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bentar ya. Halo? Oh, ya? Join kelompokmu buat kerja tugas? Oh, iya. Oke, jadi aku masuk kelompokmu ya. Beres. Oke, bye. Oh, bentar. Halo? Ya? Besok hangout jam 12. Kalian lunch ya? Oh, oke deh. Oke, see you. Bye. Wen. Mau nggak ikut pelayanan online? Kalau diajakin ya mau lah. Oke, nanti tak update ya jadwalnya ya. Oke, siap. Wansun, kok semuanya percaya sama Wen sih? Apa-apa semua Wen. Dicari orang Wen. Jalan-jalan Wen. Diajak pelayanan juga Wen. Joyce, kepercayaan itu kan hasil pembuktian. Orang percaya sama kita berdasarkan apa yang kita lakukan dengan konsisten. Kamu mau juga dapat kepercayaan? Maulah. Apa sih kuncinya, Cewon? Kuncinya seperti firman Tuhan yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, berarti aku mesti belajar tanggung jawab di hadapan Tuhan ya? Exactly, seperti itu. Nah guys, kalau mau dapat kepercayaan, mari kita lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Halo, shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Lalu berharap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kalian siap-siap di dalam mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab. Nah, sebelum itu kita akan baca ayat yang mendahului pembelajaran kita ya. Dari Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan ini, mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Sekarang kami mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berikan kami fokus, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Lalu saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu ia pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah adik-adik, ketika kakak bilang tentang ketua kelas, apa yang kalian pikirkan? Orang yang selalu direpotkan, orang yang selalu disuruh-suruh, banyak batul tugasnya, capek lagi kegiatannya. Kira-kira ada nggak sih yang mau melakukan hal-hal seperti itu? Rasa-rasanya nggak semua orang suka diperlakukan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok kenapa mereka mau menjadi ketua kelas terus tugasnya sebanyak itu? Terus melakukan hal-hal yang bisa dikatakan yang mereka juga nggak mau kan? Dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Jawaban yang pertama adalah karena mereka merasa apa yang mereka kerjakan itu merupakan tanggung jawab. Terus, kenapa mereka diberikan tanggung jawab, padahal itu sulit untuk mereka dan bahkan mereka kan bisa aja menolak. Nah, kenapa dong mereka bisa mau dan mereka mau serius mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Yang berikut adalah karena mereka bisa dipercaya, makanya mereka diberikan tugas. Karena mereka mampu bertanggung jawab, makanya mereka diberikan tanggung jawab itu. Nah, begitu juga dengan ayat yang kita baca tadi adik-adik. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang anak yang mendapat tugas dari orang tuanya. Di situ ada permasalahan dalam merespon perintah orang tuanya. Anak yang pertama nih ya, pada saat dia diperintahkan orang tuanya untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, dia bilang, "Oke Pak, aku mau mengerjakannya," tetapi tidak dikerjakannya tuh. Nah, masalah yang kedua adalah pada saat orang tuanya memerintahkan anaknya yang kedua malah nggak mau. Tetapi sampai pada suatu saat dia menyesal dengan perbuatannya. Dia sedih. Caranya seperti itu membuat orang tuanya kecewa. Dan dia akhirnya mau melakukan sesuatu yang padahal dia nggak mau. Nah, paling tidak adik-adik dari hal tersebut kita bisa belajar. Yang pertama ya, tanggung jawab itu adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan walaupun kita ini tidak menyukainya. Nah, terus yang berikut yang bisa kita pelajari adalah tanggung jawab bukan hanya melakukan apa yang saya katakan, apa yang saya suka, yang mau saya lakukan. Tidak, tetapi melakukan apa yang saya ketahui harus saya lakukan. Jadi kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan,
tanpa perlu diperintahkan. Kalau itu memang keharusan, kita harus kerjakan adik-adik. Dan itu yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga berarti melakukan apa yang diharapkan dan dibutuhkan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kakak berikan contoh ya adik-adik dalam beberapa hal. Misalnya contoh nih ya, kita itu kan sering dituntut ya untuk belajar ya. Kita sering dituntut untuk mengerjakan tugas. Nah, adik-adik, sadar tidak sadar ketika kita dituntut seperti itu, sebenarnya kita juga bukan hanya dipercayakan tugas, tetapi kita telah memperoleh hak kita. Jadi kalau kita memperoleh hak kita, maka kita harus juga bertanggung jawab. Karena misalnya ya, hak kita adalah membutuhkan pendidikan dan kita wajib meminta itu kepada orang tua. Dan kita wajib meminta kepada guru memberikan kita bahan pengajaran. Nah, tetapi kita juga harus bertanggung jawab. Kita jangan hanya meminta hak, kita juga harus bertanggung jawab. Misalnya ketika kita sekolah ya, kita pengen jadi anak yang pintar, kita pengen menjadi anak yang berprestasi, kita harus belajar, kita harus mengerjakan tugas. Nah, dan di dalam tanggung jawab itu adik-adik, kita bukan cuma mengerjakan apa yang kita mau aja, tetapi apa yang bisa juga kita bantu bagi orang lain, apa juga yang bisa berdampak bagi orang lain. Kakak berikan contoh ya, misalnya ya, di dalam tim sepak bola. Nah, adik-adik misalnya suka main sepak bola nih ya. Adik-adik misalnya bertugas sebagai kiper begitu. Nah, pada saat adik-adik bertugas sebagai kiper, adik-adik sadar kan bahwa di dalam tim sepak bola itu bukan cuma ada kiper, ada yang namanya striker, ada yang namanya gelandang, ada yang namanya back. Nah, semua membagi tugas masing-masing dengan peran masing-masing. Pada saat adik-adik menjadi seorang kiper, terus tiba-tiba datang nih striker lawan kita mau menendang bola. Pada saat giliran kita yang harus menangkap bola karena ada tendangan lawan, terus kita nggak mau tangkap dengan alasan saya nggak mau, saya takut, kasih orang lain aja. Nah, ini namanya tidak bertanggung jawab. Di dalam sebuah tim, kita bukan hanya mau melakukan apa yang kita mau, tetapi apa yang semua orang butuhkan dan kita berperan di dalamnya, dan kita juga harus bertanggung jawab untuk bukan cuma berpikir tentang bagian kita, tetapi apa yang menjadi bagian kita terkadang itu bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau adik-adik misalnya jadi pemain tim sepak bola terus menjadi kiper dan adik-adik bertingkah seperti itu, tingkah seperti itu bukan cuma merugikan adik-adik, tetapi merugikan tim karena kita telah membagi tugas begitu ya. Nah, berikut juga adik-adik kita bisa mengambil contoh ya. Di dalam bertanggung jawab itu bukan cuma perkara di dalam olahraga sehubungan dengan saya pengen mengalahkan lawan saya, itu tanggung jawab saya di dalam berolahraga. Apalagi di dalam kompetisi, kita harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan siapa aja yang menjadi lawan kita. Bukan hanya seperti itu adik-adik. Karena pada kenyataannya, kakak ambil ilustrasi tentang lari maraton. Pada suatu ketika, ada seorang muda yang mengikut lomba lari maraton. Otomatis kan jarak lari tempuhnya itu jauh banget. Dan kadang-kadang dibuat pada saat suasana yang panas, musim kemarau begitu ya. Dan otomatis ini akan sangat menguras tenaga. Sampai suatu ketika ada seorang pelari yang betul-betul bukan cuma dalam kondisi kelelahan, dia juga udah di posisi yang paling terakhir. Posisi paling terakhir itu misalnya dari 100 orang nih ya, dia berada di posisi yang ke-100 ya, otomatis dia udah kalah kan. Terus yang berikut ternyata dia telah mengalami luka. Entah itu mungkin jatuh atau terkilir dan lain sebagainya. Intinya dia udah kelabakan pada saat mau menyelesaikan tugas. Nah, di sisi lain orang-orang udah berpikir ya udah deh kamu menyerah aja, kamu udah nggak mampu. Tetapi dia mau berusaha terus berlari sekalipun dia harus bercucuran air mata, dia harus menahan rasa sakit. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia mau melakukan itu semua? Padahal kan itu sangat menyulitkan bagi dia. Bayangkan seorang pelari yang masih harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencapai garis finish, dan dia juga udah pasti nggak bakalan menang, tapi dia mau melakukan itu dengan serius. Sampai satu ketika dia sampai di garis finish dan semua orang tepuk tangan. Padahal dia bukan juara loh. Pada saat ditanya nih ya, kenapa kamu udah tahu kamu nggak bakalan menang, dan kamu udah di dalam kondisi kesakitan, tapi kamu mau terus melanjutkan lari maraton ini? Tahu nggak apa jawabnya? Bagi saya,
Ini jawab si pelari ya. Bagi saya, lomba itu bukan cuma tentang menang kalah, tapi tentang bagaimana saya harus melakukan apa yang menjadi bagian saya. Apa itu bagian saya? Menyelesaikan pertandingan dengan baik secara bertanggung jawab, disiplin, dan ikuti peraturan. Nah adik-adik, ini sangat mengagumkan ya, dari seorang pelari yang sudah di dalam kondisi payah seperti itu, tapi dia mau terus berjuang dengan satu alasan. Tanggung jawabku harus aku selesaikan sampai tuntas. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah mulai mengerti bahwa tanggung jawab itu ternyata bukan cuma milik orang dewasa loh. Tanggung jawab itu juga ada pada diri kita. Tanggung jawab itu juga bukan cuma milik papa mama. Papa mama misalnya, mama tugasnya adalah masak, papa tugasnya bekerja, dan mereka harus bertanggung jawab. Ingat, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita misalnya ketika kita menuntut hak untuk bersekolah, kita juga harusnya pengen belajar, jangan kehilangan pengen belajarnya. Harus juga rajin mengerjakan tugas. Nah, misalnya juga contoh berikut. Pada saat saya menjadi anak sekolah minggu, saya itu punya hak untuk beribadah dan mendapatkan materi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus, kalau kita sudah tuntut semua itu, para lause udah kasih, orang tua udah bantuin antar ke sekolah minggu. Nah, malah kita nggak mau ibadah sekolah minggu, kita cuma pengen main-main di sekolah minggu. Nah, itu nggak benar adik-adik. Yang benar adalah pada saat kita menuntut hak kita harus belajar bertanggung jawab. Pada saat ikut ibadah, kita harus tertib, kita harus disiplin, fokus, belajar mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Dan pada saat kita menyanyi, kita harus bersuka cita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita ambil contoh ya, pribadi yang betul-betul taat menjalankan tugasnya lagi. Dia adalah pribadi yang sangat mengagumkan dan tidak ada yang lebih mengagumkan dari dia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus adik-adik, dia merupakan contoh teladan yang patut kita teladani. Dalam perihal bertanggung jawab adik-adik, dia menjalankan kehendak Bapanya. Dan dirinya sendiri juga memiliki kehendak itu. Nah, apa sih kehendak Tuhan Yesus dan kehendak Bapanya? Yaitu adalah kehendak untuk mewujudkan cintanya kepada umat pilihannya yang sangat-sangat berdosa. Dengan cara apa? Dia mewujudkan itu. Dengan dia datang ke dunia, memberikan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena dia berdosa, tetapi karena kita berdosa dan dia yang mati. Agar kita bisa memperoleh hidup. Nah ini sangat luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus menunjukkan suatu tanggung jawab yang luar biasa. Dia menginginkan sesuatu, dia mengungkapkan kasihnya kepada kita, dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Dia kerjakan semua dengan taat dan sampai tuntas. Sehingga kita boleh menikmati segala yang baik dari hasil karya Kristus. Apa yang segala yang baik itu? Ada banyak. Kita bisa memperoleh hidup dengan aman, tentram. Yang maksudkan hidup dengan aman dan tentram, kita ada di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun di dalam masa sukar seperti sekarang ini. Kita masih sadar kan, kita bisa menikmati makan dan minum, sekalipun di luar sana begitu banyak orang yang sulit. Kita masih boleh merasakan tubuh yang sehat, sekalipun di luar sana masih banyak orang yang mengalami sakit penyakit. Dan yang terpenting dari semua itu adalah, kita boleh menikmati keselamatan hidup. Kita yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa kita, tapi karena karya Kristus, neraka itu jauh daripada kita, dan tidak akan bisa menyentuh kita. Nah itulah hasil dari karya ketaatan Kristus dalam tanggung jawabnya sebagai seorang penebus. Adik-adik, Kristus tidak wajib loh menebus kita. Kristus tidak wajib menebus kita. Karena kita tidak ada hal yang ada di dalam diri kita yang bisa mendorong Tuhan Yesus sehingga tergerak hatinya untuk menolong kita. Misalnya karena kita terlalu baik sehingga Tuhan Yesus datang. Tidak adik-adik. Tetapi karena kasihlah yang mengerahkan Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan dia menunjukkan contoh tanggung jawab sebagai seorang manusia yang penuh dengan ketaatan. Dan ini kita bisa garis bawahi ya, sebagai tanggung jawab. Dan kalau tidak ada teladan Kristus yang memberikan contoh ketaatan sebagai tanggung jawab yang penuh, kita tidak akan mendapatkan contoh yang lain sebagai pribadi yang sempurna di dalam menjalankan tanggung jawab. Memang sih ada banyak orang yang mampu menjalankan tanggung jawab, tapi ingat, tidak seperti Kristus. Dan Kristuslah panutan kita. Maka Kristus mau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apalagi kan kalau kita melihat tadi,
Ada seorang anak yang bilang, oh saya mau melakukan kehendak Bapakku, tetapi ujung-ujungnya dia nggak lakukan. Tetapi Kristus, dia bukan cuma mengekspresikan kasihnya yang bisa diungkapkan dengan mulut, tidak, tetapi dia mengungkapkannya dengan tindakan. Dan ini sangat-sangat luar biasa adik-adik. Nah, jadi lantas bagaimana dengan kita ya? Maukah kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab? Atau mungkin kita hanya mau melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan keinginan hati saya? Kalau nggak sesuai dengan keinginan hati saya nggak mau. Sekolah minggu kan nggak menarik. Saya nggak mau bertanggung jawab untuk menjadi murid-murid Kristus yang taat beribadah. Saya nggak mau. Itu urusan orang-orang dewasa aja. Jangan ya. Kita harus belajar dari hal-hal kecil. Nah, coba adik-adik pikir-pikir lagi ya. Tanggung jawab seperti apa sih yang sering kali kita abaikan? Atau mungkin kita nggak pernah tahu sama sekali. Contoh ya, seperti kakak udah berikan tadi. Tanggung jawab kita sebagai murid ketika kita di sekolah. Kita udah tahu kan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Berikut, ketika kita dalam beribadah, apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita beribadah? Kita harus menjadi anak yang taat ketika beribadah, harus tertib, dan lain sebagainya. Di dalam berdoa nggak boleh main-main, di dalam mendengarkan firman Tuhan harus serius, dan di dalam memuji muliakan Tuhan harus dengan ketulusan. Nah, berikut juga, tanggung jawab kita di rumah apa? Nah, adik-adik, kita bisa membantu orang tua di dalam hal-hal yang kecil. Misalnya ya, kita belajar dari dini untuk pas bangun tidur, merapikan tempat tidur. Terus tanpa perlu dipaksa-paksa orang tua untuk mandi berangkat ke sekolah misalnya ya, kalau masa pandemi udah selesai, kita harus sadar pada saat kita buka mata udah pagi, bangun tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk disuruh mandi. Karena kita merasa itu tanggung jawab, jadi kita harus segera bangun. Pada saat kita udah dibangunin, kita langsung bangun dan kita langsung mandi, nggak perlu dipaksa-paksa. Kita harus belajar bertanggung jawab dari hal-hal kecil ya. Juga di dalam kesehatan. Saya punya hak untuk hidup sehat. Orang tua udah berikan kita segala yang kita perlukan untuk memperoleh kesehatan. Misalnya nih ya, orang tua udah berikan makan, minum secukupnya, istirahat, dan lain sebagainya. Tuhan juga udah berikan kita kesehatan. Tapi kita nggak mau jaga kesehatan. Malah buat hal-hal yang bisa bikin kita sakit penyakit. Nah, itu juga menunjukkan contoh yang kita tidak bertanggung jawab bagi diri sendiri. Dan masih banyak lagi contoh. Tapi paling tidak itu adalah gambaran-gambaran kita ya. Nah, kita bisa belajar juga ya dalam hal ini. Kita bukan hanya melakukan tugas apa yang diperintahkan, tetapi melakukan apa yang seharusnya saya lakukan walaupun tanpa perlu diingatkan lagi. Belajar mengerjakan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan dan ditugaskan kepada kita. Dan kita juga bisa belajar, kita harus diingatkan bahwa kita harus melakukan apa yang kita katakan atau apa yang kita yakini kebenarannya. Misalnya begini adik-adik ya, kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan berdasarkan apa yang kita percaya dan berdasarkan apa yang kita katakan. Misalnya ya, saya percaya bahwa hidup di lingkungan yang bersih itu baik. Saya percaya hidup di lingkungan yang steril itu baik. Tetapi ketika kita ngomong seperti itu, kita buang sampah sembarangan. Nah, itu kan nggak benar tuh. Nah, misalnya begini. Saya percaya hidup yang sehat itu adalah hidup yang diperlukan semua orang. Tapi kita malah suka-suka cari penyakit. Kita malah melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya makan jajanan-jajanan yang nggak sehat. Kita malah suka main-main hujan. Nah, itu bahaya banget adik-adik. Kita pengen sehat, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita. Padahal kita udah dapat hak. Nah, intinya ada banyak contoh yang bisa kita pelajarin tentang sehubungan dengan belajar bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, mari ya kita sama-sama mengerti bahwa tanggung jawab itu sekali lagi bukan cuma milik orang dewasa. Adik-adik mulai dari sekarang harus sudah belajar tentang bertanggung jawab. Karena itu adalah bekal kita di masa depan. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang dewasa, kita akan dengan mudah menjalankan tanggung jawab kita asalkan kita udah belajar dari kecil. Jadi, ingat sekali lagi, tanggung jawab bukan cuma milik orang dewasa. Dan tanggung jawab juga merupakan perintah. Itu juga tuntutan Tuhan agar kita belajar bertanggung jawab.
Terlebih ketika kita sudah melihat bahwa tanggung jawab ternyata memiliki dampak yang baik bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya melalui perenungan singkat ini kita boleh sama-sama mengerti ya, betapa pentingnya belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh belajar mengerti apa yang menjadi tujuan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami memuliakan Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan, kami menikmati Tuhan. Terlebih Tuhan juga memberikan kami tanggung jawab yang untuk kami jalankan. Ajar kami untuk serius menjalankan tugas tanggung jawab kami. Karena kami percaya tugas tanggung jawab kami adalah untuk kebaikan kami sendiri. Sekali lagi, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8. Lalu saya bacakan untuk kita semua ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Guys, kalau kita mau setia memikul tanggung jawab kecil, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar buat kita. Maka perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ini adalah cara kita bersaksi pada dunia. Hai, Hai, bangkit bagi Yesus. Hai, bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya, bersama Tuhan Yesus maju ke medan perang. Dengan tekun berjuang, engkau pasti menang, dan musuh Tuhan kita pasti dikalahkan. Kau jangan mengandalkan akal kekuatanmu, andalan seperti itu tak ada gunanya. Senjata paling ampuh itulah firman-Nya, olehnya akan tunduk semua musuhmu. Guys, sampai di sini ya ibadah minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam Ibadah kelas besar Sekolah Minggu GKA Elion versi Online. Selamat bertanggung jawab. Bye.